Memanaskan minyak pakai apa coba? Enggak? Memanaskan minyak pakai apa? Pakai kompor. Pernah memanaskan minyak? Pakai kompor. Pakai apa? Pakai wajan. Wajannya diletakkan di mana? Berarti catat. Ayo. Sebuah prosedur itu harus urut, jelas, tidak boleh membingungkan yang membacanya atau akan mengikutinya. Pelajaran yang kemarin, ya, ini semuanya membuat ini enak karena Bu dari mau minta produk dari kamu. Maka yang pertama apa dulu coba diingat. Harus apa dulu identifikasi kamu. Kalau mau membuat masakan apa toh sing dipikirkan nih kon? Bumbu, apa meneh? Apalagi? Alat-alat. Bahan, bumbu dan bahan sama enggak? Sama, berarti yang benar bumbu apa bahan? Bahan, karena kalau bumbu itu berarti mengarah kepada pelengkapnya aja. Kalau bahan itu dari pokoknya sampai dengan kelengkapannya. Berarti yang harus disiapkan dulu apa dulu? Bahannya dulu. Bahan itu habis atau masih? Kalau kita gunakan bahan habis atau masih? Kalau alat? Berarti bedanya alat dengan bahan? Habis dan tidak habis. Jadi yang pertama itu diwujudkan dulu yang habis dulu apa bahan. Coba kita mengidentifikasi, membayangkan, memprediksi. 1 telur mata sapi, Mbak. Kalau tidak digarami enak enggak? Garamnya butuh berapa? Sejumput seberapa? Sesendok teh katanya. Ada yang doyan telur mata sapinya. Kenapa? Soalnya lagi yang sebelah sini 1 telur mata sapi butuh berapa garam? Secukupnya. Ini koyone senang kuyak ya Mas. Senyum dong. Lah, berarti manis senengannya gula. Petatu senengannya kuyak. Ini seperti yang dikatakan namanya secukupnya itu berarti 1 sendok teh garam cukup. Cukup ya Mas? Oh enggak. Terus harusnya bagaimana 1 telur mata sapimu diberi berapa garam? Seberapa? Halaman 2 dibuka. Ayo. Langsung bersama Bu Tami kita kerjakan bersama-sama. Ayo diskusi dulu, diskusi kelompok dulu, nanti kita bahas dalam diskusi kelas. Ikuti kelompokmu. Kalian membuat apa? Membuat apa Mas? Siapa? Identifikasi kebutuhan butuh apa aja? Boleh singkong kompos deh. Singkong madu, singkong madu prima, itu betul singkong. Dia kulit terbuka banyak apa? Setelah singkong apa lagi? Bahan utamanya. Bahan. Masa pesan kamu marah? Ayo. Keju, singkong, keju. Udah apa lagi? Pemanisnya apa? Memang bukan gula Jawa. Singkong, keju. Dadak kok kamu kenapa kan gula Jawa piye? Tidak boleh begitu, ayo. Sama teman tidak saling menyalahkan. Ayo kalian mikir, ini dilihat gambar yang singkong mana? Supaya ini lempar singkong beres. Alat ada itu kan? Apa ayo? Les dulu alat bahan. Alatnya, kamu judulnya nasi goreng, berarti kalau goreng pakai apa? Ini gawe apa ini? Ayo. Terus bumbu kalau kuras pakai apa? Berarti tulis ya. Bahannya kan pakai apa?
identifikasi kebutuhan apa aja. Kalau nasi goreng apa aja yang dibutuhkan? Bahannya nasi apa nih? Pakai kompor dah. Masak setengah kilogram ubi butuh 2 kompor. Terlalu banyak itu, ya. Jadi kalau hanya mengukus setengah kilogram ubi, pengukusnya berapa coba anak-anak? Coba berhenti dulu. Hai. Kalau saya mau mengukus setengah kilogram ubi, saya butuh pengukus berapa, Mas, kira-kira menurutmu? 1. Jadi di sini ada kolom jumlah ya harus pasti. Jumlahnya di situ masih kosong semua itu. Lah bingung ngomong kau, jadi ini kompornya 60. Ya berarti kau kasih 60 ya. Yang dimasak berapa kilogram? Setengah kilo. Itu tidak ada keseimbangan. Diprotes mengko. Nasi 1 kilogram. Lah, untuk materi yang kedua ini akan dilanjutkan oleh Ibu Fathia. Nah, anak-anak perhatikan dulu. Kalian nanti simak resepnya. Di situ kan ada langkah-langkahnya nih, bahan. Contoh, 1 buah paha ayam atas, rebus suwir ayamnya. Lalu ada lagi 500 gram nasi putih. Nah, di soalmu LKM-mu mengatakan buatlah rancangan bahan jika dengan bahan nasi 1 kilogram. Nah, ini harus pakai hitungan. Cara menghitungnya kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Fathia. Ya, anak-anak siap? Anak-anak siap? Masih semangat? Masih geripat Pak? Bersatu. Kurang semangat, geripat Pak? Bersatu. Ya, kita undang tamu kita yang kedua, yaitu Ibu Fathia. Tepuk tangan. Untuk waktu selanjutnya, semuanya kami serahkan pada Bu Fat. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Ibu Sundari atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bertemu dengan saya di jam pertama itu jarang sekali ya. Biasanya di jam keberapa? Jam terakhir ya. Mukanya sudah pada asem. Sekarang masih seger, cerah, fresh. Nah, berhubungan dengan kegiatan kalian selanjutnya yaitu yang kedua Pak, tentang apa? Membuat apa? Membuat rancangan bahan ya. Membuat rancangan bahan baru jika diketahui bahan utamanya itu di sini misal nasi goreng ya. Resep yang pertama itu membutuhkan 500 gram nasi putih ya. Kemudian resep yang kalian akan buat harus menggunakan 1 kilogram beras ya, nasi. Nah, berarti untuk bahan-bahan yang lainnya kira-kira masih tetap sama atau berubah? Sama. Berubah atau sama? Berubah ya? Coba bayangkan jika kalian memasak satu piring nasi ya, kemudian harusnya itu menggunakan kecap 2 sendok ya, cukup 2 sendok cukup. Nah, kalau kalian memasak 2 porsi nasi tapi kalian menggunakan 2 kecap manis, kira-kira masih manis apa kurang manis? Kurang manis ya. Jadi ketika nanti kalian membuat resep baru atau menentukan banyaknya bahan yang harus digunakan ketika memasak itu, harus perbandingannya senilai. Nah, ini berhubungan dengan pelajaran matematika kelas 7. Masih ingat tentang perbandingan senilai, perbandingan bernilai atau skala, masih ingat? Lupa. Oleh karena itu berarti kita coba mengulas kembali tentang perbandingan senilai. Nah,
pertama coba kita diskusikan. Apakah bahan yang kalian gunakan untuk membuat satu porsi makanan dengan 5 porsi makanan itu sama atau berbeda tadi? Berbeda ya, sepakat berbeda ya. Nah, apakah beratnya selalu bertambah 2 kali lipat jika jumlahnya 2 kali lipat juga? Ya, setuju, setuju. Nah, penggunaan perbandingan senilai ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita rasakan ketika kita mengonversi suatu satuan, ya. Kemudian tadi tentang menggunakan bahan untuk membuat suatu resep, kemudian yang lainnya skala dan lain sebagainya. Nah, tentang konversi satuan, coba kalian masih ingatkah ini? Ini apa? Ya, ini satuan berat atau satuan panjang? Berat. Nah, tadi kan kita berhubungan dengan suatu bahan makanan ya, berarti pasti memiliki berat. Ketika nanti kalian pergi ke pasar ya, membeli ubi, nanti kalian bilangnya bagaimana ke penjualnya? Kamu kalau beli di pasar beli ubi, bilang ke pedagangnya bagaimana? Beli ubi berapa? Nah, satu kelompok ditanyain. Kalau cuma beli ubi itu berapa kilo, berapa gram gitu kan pasti tanyain balikan. Nah, berhubungan dengan itu coba kita ingat kembali. Itu ada kilogram yang bisa disingkat kg, kemudian hektogram, bawahnya ada dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, jika kilogram ke gram berarti itu ke bawah. Kalau ke bawah berarti harus dikali 10. Misal 1 kilogram itu berapa gram ya? 100. Turun berapa itu? Turun berapa kali? Kilogram ke hektogram 1, hektogram ke dekagram 2, dekagram ke gram 3, berarti turun berapa kali? 3. Kalau turun 1 kali 10, berarti 10 pangkat 3. Ayo nih kembali berapa? 10 pangkat 3 berapa? 1000. Karena 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, berbeda jika naik. Misal tadi kalau 2000 gram berapa kilogram? 2. Karena 2000 bagi 1000 atau 2 kali 2000 kali 10 pangkat berapa? Kemarin ini 10 pangkat negatif 3. Nah, kemudian satuan berat lainnya yang perlu kalian ketahui juga tentang nih, 1 ton itu ada 1000 kg atau sama ya, 1 ton sama dengan 1000 kg. Kemudian 1 kuintal 100 kg, 1 kg sama dengan 2 on, 1 kg sama dengan 10 on, 1 gram sama dengan 1 gram 100 on, dari 1 on sama dengan 5 on. Nanti kalau saya punya 5 gram berarti sebanding dengan berapa ons? 5 gram sama dengan berapa ons? 500 ya. Oke, benar. Nah, perbandingan itu membandingkan dua besaran yang sama. Tadi kalau berat bisa di berat nggak bisa, berat sama aja nggak bisa ya. Selanjutnya, nah perbandingan senilai. Nah, kita ketika akan menentukan suatu bahan satu dengan bandingannya, berarti kita akan menggunakan perbandingan senilai, yaitu perbandingan dua besaran yang bertambah atau berkurang secara senilai. Ketika nanti nilainya bertambah berarti nilai lainnya juga bertambah, ketika berkurang berarti nilainya juga berkurang. Pasti akan konstan seperti itu ya. Nah, ciri-ciri perbandingan senilai. Yuk, mari coba yang pertama. Ciri-cirinya, jika salah satu nilai diperbesar, nilai lainnya juga ikut diperbesar.
seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi contoh misal 10 per 2 itu 5. Itu kan senilai dengan 15 per 3. 10 per 2 itu hasilnya adalah 5. 15 per 3 juga hasilnya 5. Berarti 10 per 2 itu senilai dengan 15 per 3. Ya berarti 5 kan? Hasilnya kan sama 5. Berarti senilai 10 per 2 itu senilai dengan 15 per 3. Nah, ini salah satu contoh ya tentang pembuatan resep. Jika satu porsi bubur memerlukan 50 gram beras, maka 2 porsi bubur memerlukan 100 gram beras. 20 porsi bubur memerlukan 1000 gram atau 1 kilogram dan seterusnya. Kalau berarti misal saya punya 5 porsi bubur berarti memerlukan berapa gram beras? 5.000. Ayo. Berapa? Hah? Berarti kan itu 2 kan 100. Kalau 5 berarti 250 karena satu porsi itu 50. Kalau 5 porsi berarti 5 kali 50 250. Ya, jika digambarkan tabelnya seperti ini. Jadi ketika beras dibutuhkan selalu senilai dengan jumlah porsi yang akan dibuat. Kalau 1 itu nanti butuhnya 50, kalau 2 porsi butuhnya 100, kemudian 5 porsi butuhnya 250 dan seterusnya. Oke, ini coba nih. Saya punya salah satu contoh atau latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Jika 200 gram beras butuh 20 gram udang, maka ketika kita akan masak 1 kilogram beras butuh berapa gram udang? Coba. 200 gram beras itu butuh 20 gram. Ya. Berarti 1 kilo itu berapa gram tadi? 5 1 kilo, ayo 1 kilo. 1 kilo itu berapa gram? Gram, ayo jadikan gram. Tadi turun berapa? Turun berapa kali tadi? 3, berarti dibagi dikali apa dibagi? Kali, ya kali 10 kali 10 pangkat 3 ya. Berarti 1 kali 1000 berapa hasilnya? 1000 ya. 1000 berarti kan 1000 bagi 200 berapa? 5. Nah untuk 20 berarti 5 kali 20 berapa? 100. Berarti butuh berapa gram udang? 100 gram udang. Nah sekarang coba kalian lihat di bagian latihan tugas kedua. Ini yang nasi goreng butuh berapa nasi? 1 kilogram nasi kan? Kalau 1 kilogram nasi tadi yang dibutuhkan bahan lainnya untuk paha ayam berapa buah? Kalau 500 kan buat 1 buah paha ayam. Nah kalau 1000 berarti 2 paha 200 ya. Nah ini juga sama nih. Jika yang dibutuhkan 1 kilogram ya, untuk 500 nasi itu butuhnya 150 gram udang. Berarti jika 1 kilogram udang berapa? Bandingnya berapa itu? 1 banding berapa? 1 banding, coba dilihat nih. Tadi kan misalnya kita ini 500 per 1000 sama dengan 150 per X kan.
kita nyari nilai X-nya. Berarti 1000 dibagi berapa? 150. Bandingnya berapa? 1/2. Kalau berarti kalau 150 kali 2 berapa? 300. Berarti ini kelipatan 2 semua. Yang lainnya juga sama ya. Misalnya apa nih? Kelompok 3 membuat apa? Membuat singkong. Singkong yang di resep pertama itu berapa gram? 2 kilogram. Kemudian yang resep baru, rancangan bahan baru berapa? 1 kilo. Berarti coba dilihat 2/1 atau bahan lama dibanding bahan baru. 2/1 sama dengan, misal kita akan coba mencari nilai dari airnya, berarti 500 per sesuatu kan X-nya. Kita mencari nilai X-nya, berarti bagaimana? Senilai nih. Kalau 2 itu 500, kalau hanya 1 berarti berapa mili? 100 mili. 500 bagi 2 berapa? 250 ya. Nanti coba, oh, tadi 1 kilo berarti 250 mili air, berarti berapa sih bawang? 10 bagi 2 5 dan seterusnya. Coba sekarang kalian bekerja sama ya, mencoba untuk membuat rancangan bahan baru yang sudah ditentukan baru timernya itu berapa gitu ya. Oke, silakan coba kalian berdiskusi dan ditulis di LKM yang sudah disediakan. 2 kilogram singkong, kamu tugasnya cuma 1 kilo. Nah, tulis kilo singkongnya mana? 2 kilo. Ini tugasnya suruh buat 1 kilo. Lah ini tugasnya di sini, di samping ini. Ini 1 kilo. Ora keju secukupnya. Ini tulisannya piye? 500 mili air. Berarti kalau membuat 1 kilo berapa airnya? Udah? Ya gitu. Ayo Mas, semangat Mas. Semangat. Tulis nang sampingnya sini. Nah. Tepung tapioka ini apa kowe? Kamu di sini buat berapa kilo? Dari 1 kilo, berarti ini setengah kilo. Berarti tulisannya ning kene 1 kilo. 1 kilo, mungkin kok dari sekilo kok. Ya, nah, tulis ini 1 kilo. Bandingkan dengan apa? Satu kilo. Berapa lagi? Kan pertama kan jadi kita tulis sesuatunya X ya. Jadi 500
Ayo Mas, hitung lagi ya, Mas. 500 sendok makan. Kok dapat kurma bareng? Ayo kapiro. 6 sendok. Kalau setengah kilo. Kalau sekilo berarti. Ngasih. Dia ngasih yang dodok-dodok. 12 sholat. Oh. Yo, masih bingung dah. Berarti otomatis ini semua mau pemahaman. Berarti jam berapa, Pak? Berarti 9 kurang tak tinggal loh, Pak. Itu koperasi soalnya. Ngawur. Saya kan udah mulai kerja seksan ya, tak jadi kita. Nanti Pak. Terus belum mana namanya kode. Pedes nggak? Belum, kurang menulis kan? Ya, tadi sudah dibuatkan nilainya ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya berikan Bu Sundari? Tidak? Oke. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Sundari untuk bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Ibu Matia. Jadi kalian sudah belajar bagaimana menghitung kebutuhan bahan yang akan kalian gunakan untuk praktek. Tadi Bu Tarmi juga. Nah, yang bagian Bu Tarmi tadi kan belum selesai ya. Kan sudah menemukan resepnya ini. 1 kilogram singkong. Terus ditambahi bumbunya apa? Nah ini kalian sudah menulis alat bahannya. Sudah selesai? Siapa yang belum selesai? Kelompokku sudah selesai, Mas? Sudah. Nah, saatnya kita presentasi dulu ya. Yuk, presentasi untuk alat dan bahan supaya nanti Bu Tarmi itu ngeceknya mudah. Ya. Oke, Mbak Astrid minta tolong ini bisa diambil nanti videonya ya waktu presentasi. Nanti ambil satu yang sempurna, yang lainnya skip-skip enggak apa-apa. Sekarang Bu Sundari minta untuk ini mau urut atau mau acak? Acak, oke. Kelompok yang membuat jasuke, ya. Silakan maju ke depan, kelompok 3 kalau tidak salah. Benar? Hah? Kelompok 1. Jasuke kelompok 1. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju, presentasi dulu alat dan bahan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Jasuke.
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Fatih Gibran. Dan bahan untuk membuat sup jagung pipil 2 kilo, keju 400 gram, susu kental manis 500 ml, margarin 400 gram, kompor 1, gas 1, panci besar atau bungkusan 1, pisau dan talengan 1, wadah atau mangkok atau cup 5, sendok kecil 5, parutan keju 1, air 500 ml. Demikian presentasi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini ya. Nah, Bu Fat, ini soalnya tadi belum dibaca. Soalnya kan kelompokmu dapat resep berapa? Membuat berapa kilo, berapa on, 2 kilo. Coba dibaca perintahnya. Ya, Bu Fat, bisa dikomentari Bu apakah benar penghitungannya? Silakan Bu berdiri di sini. Terima kasih. Sebenarnya saya konfirmasi terlebih dahulu. Untuk bahan awalnya, tadi kan berapa kilo jagung? Bahan awal 1. Kemudian margarin 200, susu kental manis 200, keju 250 gram. Nah, yang akan kalian buat adalah 2 kg. Ya. 2 kg. Berarti perbandingannya itu 2 banding 1. Ketika nanti kalian membuat jagung 2 kg, berarti margarinnya harusnya berapa tadi? Kayak sepertinya 250. Ya. Ya. Untuk margarin yang 2 kg berapa? 400. Nah, tadi saya dengar kok 500. Berarti benar ya? Udah benar ya? Sudah benar? Margarinnya berarti 400 gram. Susu kental manisnya 400 ml. Dan kejunya 500. Gimana nih? 500 gram. Oh, kalau seperti itu berarti sudah tepat, sudah benar ya. Tinggal nanti menuliskannya. Saya minta tolong untuk rapi dan jelas, sehingga dibacanya juga bisa mudah depan. Oke. Untuk saya sekian Bu. Terima kasih. Bu Tarmi, untuk peralatan apakah sudah komplit dari kelompok 1? Yang pertama tepuk tangan dulu, matematikanya betul. Perbandingan nilainya sudah sip, jadi kalau dimakan bisa dirasakan. Rasanya jadi bagaimana Jasukenya? Enak aku banget apa enak tak? Oh, enak banget. Nah, ini contoh perbandingan yang benar. Terus saya tanya, alatnya tadi ada air 500 ml. Tahu 500 ml itu seberapa Kak? Satu botol aqua kecil itu ya. Untuk mengukus jagung sebanyak 2 kg. Sebanyak 2 kg. Gosong mana ya? Airnya ada enggak di situ dibutuhkan air? Oh, airnya belum nampak di 1 ml.
Oh, salah tulis. Yo, memang salah tulis makanya dikomentari. Oh, kamu berbahagia. Kenapa? Karena di awal, resep awal belum dicantumkan air. Untung cek kelingan air. Nah, langsung kukusannya atau pancinya tadi diletakkan di atas kompor, kemudian dimasak jadi apa? Gosok. Pinter sami ini berarti malah gosok. Salah ya, kudunya piro? 1000 apa 100 apa 1 mili airnya? 1 liter atau 10 mili, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Agarnya sudah semuanya cocok, tinggal dipraktekkan Bundari dan kita buktikan hasilnya. Jangan dikurangi loh ya bahannya. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, kita lanjutkan ya, satu lagi kelompok 4. Kelompok 4 apa masakannya? Nasi goreng. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng ya. Kelompok nasi goreng silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang membuat nasi goreng spesial. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kisyana Bita Masya Ahmad. Saya Deswita Rokafifah. Saya Nalina Zafizana. Saya Zeguna Hilal. Saya Rahmatullah. Kita langsung masuk ke halaman 20 itu, halaman berikutnya. Nah, soalnya dibaca kamu dapat, kelompokmu dapat membuat resep berapa? Perintahnya tadi dibaca itu bagian bawah, lalu kan bawah itu biar kami tahu. Yang harus kamu kerjakan berapa? Soal nomor 2. Nasi goreng ya, nasi kalau diobrol. Lalu Cobek jumlah 1, piring jumlah 2, beras jumlah 1, sodel jumlah 1. Sodel jumlah 1, lawenan jumlah 1 kasih putih 500 gram. ini dong, nanti soalnya berapa suruh buat berapa? 1 kilo, berarti harusnya berapa gram? Dua apa itu? 2 kilo, 2 buah, 2 siung. Bawang putih 2 kilo. Ya, 2 kilo. Ya, ditanya bawang putihnya juga berapa? Bungkus besar jumlah 1, kompor jumlah 1, gas jumlah 1, pisau jumlah 1, gelegan jumlah 1, wajan jumlah 1, sodel jumlah 1.
ubi 1 kilo, gula merah, ubi 1 kilo, gula merah 1/4 kilo, garam 3 sendok teh, tepung tapioka 12 sendok makan, mozzarella 2 batang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Lainnya perhatikan. Kalau sudah maju bukan berarti sudah selesai. Ubi dicuci, pertama-tama ubi dicuci, kemudian dikukus. Setelah dikukus, Becek-becek. kecil-kecil Sampai halus. dilembutkan sampai halus. Perhatikan lainnya ini, prosedurnya harus jelas, urut jelas. Ayo. Pertama lagi, Pertama-tama ubi dicuci, lalu dikukus. Setelah dikukus, ubi dipas. itu kondisi panas atau dingin tangan soalnya kurang. Lebih mudah sebelum dicuci dikupas kulitnya dulu atau ketika panas maupun kondisi dingin. Ayo mas. Baik, tinggi.
Setelah dikupas, putih dilumutkan sampai halus. Itu masukkan semua bahan yang campur dengan rata. Kalau masih lembek belum bisa dibentuk tambah lagi tapiokanya sampai adonan bisa di Terus maizenanya dimasukkan semuanya juga tidak. Aku nggak pernah jadi makan tapioka. Ini berarti tapiokanya berapa sendok? Kamu punya tapioka, mau punya maizena atau punya keduanya? Berarti butuh maizena enggak? Oh, berarti tapiokanya dikurangi atau digunakan? Terus 2 sendok makan gula boleh dikurangi kalau manisan. Berarti bukan harus ya, opsional gulanya. Pertanyaan saya, ketika kamu mengukus ubi 1 kilogram, apakah 2 sendok makan gulanya langsung dipakai, 4 sendok makannya langsung dimasukkan? Mas, berapa butuhmu gula? Gulanya itu ada tulisannya gula ya. Gulanya butuh berapa? Dari mereka bikinnya ini gulanya butuh berapa? 4, dimasukkan semuanya. Kenapa? Setelah umurnya lembut setelah umurnya lembut dan campur
dibentuk diisi potongan gula merah. Dan diisi adonan lainnya dibentuk ringis. Setelah semua bulatan lalu dipanaskan. Setelah semua terbelah bulat, lalu panaskan minyak di dalam wajan. Setelah itu tunggu sampai panas. Setelah itu tunggu sampai minyaknya panas dan lalu tidak. Boleh sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dikatolik. Mbak, nek goreng kopi kira-kira mana sih? Nanya. Coklat. Setelah warnanya berubah menjadi Setelah warna berubah menjadi kecoklatan, lalu diangkat dari tiriskan. goreng semua bulatan sampai selesai. Goreng semua bulatan sampai selesai. Terus ya pakai sampai sambung bulat goreng. Ini apa dia? Ayo, saya bicara pakai setelah itu bulatan yang sudah jadi namanya apa? Gula itu adalah goreng
gula-gula yang sudah digoreng nanti ini Ini sudah ditulis belum? Belum ya, nanti tugasnya itu menulis setelah ini ya. Kalian sudah paham? Enak loh kalian dituntun sama Bu Tarmi loh. Itu lah. Ya gitu ya. Anak-anak sudah paham ya? Apa yang sudah kalian sampaikan tadi di depan, silakan kalian tulis di halaman berikutnya. Itu ada langkah-langkahnya. Ya, bisa ditindaklanjuti di sana. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Ini masih ada 2 sebenarnya ya. Terakhir kelompokmu. Ayo cepet sini. Ini waktu terus berjalan, kok ora istirahat. Ini terakhir ya. Apa ya? Atau semua ya? Nanti ini sudah saja. Langsung ke langkah-langkah aja. Ya, itu rumus apa resepnya, soalnya dibaca dulu, terus langsung Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kita akan simpulkan pembelajaran hari ini bahwa mengolah makanan bahannya harus apa? Penghitungannya harus tepat, harus benar. Membuat makanan juga harus surut, tidak boleh terbalik. Nah, anak-anak Bu Sundari mau tanya, pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana perasaan kalian hari ini? Ini hari ini gimana perasaanmu? Sangat senang. Kenapa sangat senang? karena saya senang Karena sangat seru. Ya. Siapa serunya di mana? Ayo Mas, bawain mic-nya. Sangat senang, menarik. Apa tadi? Pakai. Karena Oke. Ya, siapa yang selama ini belum pernah masak? Dan hari ini ada kalian membuat rancangan mau masak. Ya, ini sesuatu yang baru kan? Sudah pernah masak, betul? Oh, ini hal baru? Ya. Masak harus benar? Nah, siapa yang merasa hari ini sangat bermanfaat? Kita sudah dalam pelajaran prakarya ada pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran matematika. Bagaimana menurutmu? Biasanya pelajarannya ini kan prakarya yang dari ini ada pengetahuan. Menurutmu apakah sangat bermanfaat? Kenapa? menarik karena bisa dijelaskan secara rinci. Baik anak-anak, semua senang ya? Senang, oke. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti untuk latihan, untuk tes hari ini, tes di akhir pembelajaran, kalian mencoba membuat soal di Google Form ya.
Nanti Ibu Sundari kirimkan. Lalu anak-anak minggu depan LKPD-nya masih di bawah. Kita akan lanjutkan diskusi pembagian tugas kelompok. Kamu mau bawa apa? Terus yang belanja siapa, kapan dan sebagainya. Paham ya? Sang Haji paham? Paham. Ya, kelompokmu bikin apa? Ya, Sang Haji. Oke, Pak Firman tolong di skip. Ya.